Selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai limit tahingga, kita akan membahas mengenai limit di tahingga. Jadi di sini limitnya menuju tahingga gitu ya. Nah, yang pertama, limit fx untuk x menuju tahingga itu sama dengan L. L itu suatu bilangan berarti ya. Itu jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga X-nya lebih besar dari M. Sehingga jarak dari fx minus L itu kurang dari epsilon. Nah, mungkin bingung ya baca ini ya. Jadi kita ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Oke, ini adalah sumbu XY. Nah, ketika X-nya menuju tahingga, maka nilai fx-nya itu mendekati suatu titik, yaitu di titik L. Jadi di sini ketika X-nya menuju tahingga, kurvanya seperti ini. Terus gitu ya ketika X-nya menuju tahingga. Nah, nilai Y-nya atau fx-nya dia menuju suatu titik di Y, yaitu titik L. Maka kita bisa sebut bahwa limit fx ketika X-nya menuju tahingga itu sama dengan L. Kita bisa lihat bahwa ketika X-nya menuju tahingga gitu terus, dia hanya akan mendekati titik L, maka sama dengan L, hasil dari limitnya. Contoh soalnya untuk limit di tahingga ya. Misalkan kita akan mencari limit untuk x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 dibagi 2x kuadrat plus 4 untuk x menuju tahingga. Maka kita jawab, yang pertama adalah kita bisa faktorkan gitu ya. Jadi kita keluarkan, di sini kan x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Jadi kita keluarkan x kuadratnya, maka dikalikan 1 ditambah 2 per x ditambah 5 per x kuadrat. Dibagi dengan ini juga sama yang di bawah. 2x kuadrat ditambah 4, x kuadratnya kita keluarkan. Maka hasilnya adalah x kuadrat dikalikan 2 ditambah 4 per x kuadrat. Nah, selanjutnya, karena di sini x kuadrat per x kuadrat itu sama dengan 1, maka bisa kita hilangkan gitu ya, karena sama dengan 1 ya, dikalikan dengan 1, tidak usah kita tuliskan. Maka bentuknya menjadi limit 1 ditambah 2 per x ditambah 5 per x kuadrat dibagi 2 plus 4 per x kuadrat untuk x menuju tahingga. Nah, selanjutnya setelah terbentuk seperti ini, kita bisa langsung menghitungnya. Nah, ini langsung sama dengan setengah. Dari mana? Jadi gini, ini adalah 1 ditambah 2 per x. X-nya itu adalah tahingga. 2 dibagi dengan tahingga itu sama dengan 0. Jadi di sini 2, ini adalah limit ya, jadi 2 dibagi tahingga. Kebayang kita punya 2 buah kue dibagi untuk tahingga banyak orang. Maka hasilnya kita hampir nggak kebagian itu kue. Rasanya mungkin hanya remah-remah setetes gitu ya. Jadi 2 dibagi tahingga untuk limit itu sama dengan 0. Begitupun 5 dibagi x kuadrat. X-nya adalah menuju 0, berarti 5 dibagi tahingga kuadrat itu sama dengan 0 juga. Begitupun yang 4 dibagi x kuadrat. Jadi di sini 4 dibagi x kuadrat itu sama dengan 0 juga. Jadi 4 dibagi dengan tahingga kuadrat. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 0 ditambah 0 dibagi dengan 2 ditambah 0. Maka hasilnya adalah setengah. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai limit ketika x-nya menuju positif tahingga, sekarang kita akan membahas ketika limitnya x menuju minus tahingga. Jadi bedakan di sini x-nya menuju minus tahingga. Jadi limit fx ketika x-nya menuju minus tahingga itu sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat m kurang dari 0. Sedemikian sehingga x kurang dari m, sehingga jarak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Atau dengan kata lain, kita bisa sebut bahwa fx itu mendekati L jika x-nya menuju negatif tahingga.
ilustrasinya seperti gambar ini. Ini sumbu XY. Nah, lalu ketika X-nya menuju minus tahingga, terus ke kiri gitu ya. Nah, maka, ini grafiknya gitu ya, X-nya terus menuju minus tahingga, maka Fx-nya itu menuju ke L. Seperti itu. Berikut contoh soal untuk X menuju minus tahingga ya. Jadi kita diminta untuk menghitung limit X menuju minus tahingga dari fungsi 2X ditambah 5 dibagi 2X kuadrat plus 4. Kita jawab. Jadi langkah yang pertama adalah kita tuliskan bahwa di sini kita lihat pada fungsi ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Maka kita bisa bagi semua bagian itu dengan X kuadrat. Maka hasilnya kita bisa tuliskan limit X menuju minus tahingga 2x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat, lalu dibagi 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 4 per x kuadrat. Jadi semuanya dibagi dengan x kuadrat, pangkat tertingginya ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa 2x dibagi x kuadrat itu sederhananya adalah 2 per x. 5 per x kuadrat tetap ya. 2x kuadrat per x kuadrat, maka x kuadrat per x kuadrat sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Lalu ditambah dengan 4 per x kuadrat. Nah, fungsi ini kita limitkan x-nya menuju minus tahingga. Nah, selanjutnya kita hitung 2 per x, limit x-nya menuju minus tahingga. 2 dibagi minus tahingga, maka hasilnya adalah 0. Ditambah 5 per x kuadrat, yaitu minus tahingga dikuadratkan. 5 per minus tahingga dikuadratkan itu sama dengan 0 juga. Dibagi dengan 2 ditambah 4 per x kuadrat. Atau 4 dibagi minus tahingga dikuadratkan. Maka hasilnya 0 juga. Maka hasilnya 0 per 2, yaitu sama dengan 0. Jadi di sini jika derajat tertinggi dari x-nya berbeda, kita bagi dengan derajat tertinggi dari variabel x tersebut, lalu kita selesaikan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal lain untuk mencari limit x menuju minus tahingga. Di soalnya ini adalah limit dari fungsi akar x kuadrat ditambah x ditambah 3 ditambah x untuk x menuju minus tahingga. Hati-hati pada soal akarnya itu hanya sampai 3 ya. Plus x-nya ini di luar akar. Maka kita jawab. Ini soalnya. Nah, ketika kita memperoleh soal yang bentuknya akar, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi di sini limit x-nya menuju minus tahingga, ini bentuk soal. Nah, bentuk ini itu memiliki akar sekawannya adalah akar x kuadrat ditambah x ditambah 3 minus x. Nah, dibagi dengan hal yang sama. Jadi ketika ini dibagi, maka hasilnya adalah 1. 1 dikalikan dengan soal, maka kan hasilnya soal juga ya. Jadi tidak mengubah nilai dari fungsinya. Gitu. Nah, selanjutnya kita kalikan bentuk yang atas ini. Hasilnya adalah seperti ini. Jadinya adalah akarnya hilang. X kuadrat ditambah x ditambah 3. Dikurangi x kuadrat. Yang di belakangnya dikalikan ya. Dibagi dengan akar x kuadrat plus x plus 3 minus x. Selanjutnya yang atas kita bisa sederhanakan. Hasilnya adalah limit x menuju minus tahingga dari fungsi x plus 3 dibagi dengan akar x kuadrat plus x plus 3 minus x. Nah, selanjutnya di sini kita melihat bahwa kita memiliki akar tertinggi itu adalah 1. X memiliki pangkat tertinggi adalah 1. Jadi di sini, di atas itu adalah X plus 3. Pangkat tertingginya adalah X. Sedangkan yang di bawah, walaupun di sini X kuadrat, tapi diakarkan, akar pangkat 2. Jadi sebenarnya pangkat tertingginya adalah X pangkat 1 juga di sini. Ini pun X pangkat 1. Nah, maka kita bisa keluarkan X tersebut, bentuknya jadi seperti ini. Jadi X dikalikan 1 ditambah 3 per X. Lalu untuk yang di bawah akar, jadi x kuadratnya kita keluarkan, dikalikan dengan 1 ditambah 1 per x ditambah 3 per x kuadrat. Dikurangi x, ini di luar akar ya.
Nah, maka ini sama dengan yang di atas sama ya, yang di bawah hati-hati. Akar dari X kuadrat ketika X-nya menuju minus tahingga, maka yang kita peroleh adalah minus X. Karena di sini X-nya menuju minus tahingga, artinya X-nya itu negatif. Jadi akar dari X kuadratnya itu bukan X yang positif, tapi X yang negatif. Maka di sini dituliskan minus X. Oke, akar dari yang dalamnya yaitu 1 ditambah 1 per X ditambah 3 per X kuadrat. Min X. Oke ya, bisa dipahami. Jadi di sini hati-hati karena X-nya menuju negatif tahingga, maka akar dari X kuadrat yang diambil adalah negatif X-nya. Selanjutnya, ini saya salin ulang ya yang ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ini minus X dikalikan akar minus X juga ya, berarti ini bisa kita faktorkan X-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Atasnya tetap ya, tidak berubah. X dalam kurung minus dari akar 1 plus 1 per X ditambah 3 per X kuadrat minus 1. Jadi kalau kita kalikan kan sama dengan bentuknya ini ya. Jadi X-nya kita keluarkan, kita faktorkan. Maka ini X per X itu sama dengan 1. Atau bisa dicoret gitu ya. Nah, maka bentuk sederhananya menjadi seperti ini. Limit X menuju minus tahingga dari 1 plus 3 per X dibagi dengan minus akar dari 1 plus 1 per X ditambah 3 per X kuadrat dikurangi 1. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung ya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi 1 ditambah 3 dibagi X, X-nya menuju minus tahingga, berarti 3-nya dibagi minus tahingga, sama dengan 0. Dibagi dengan minus dari 1 ditambah 0 tambah 0 dikurangi 1. Jadi di sini hasilnya itu adalah 1 dibagi dengan minus 1 dikurangi 1, alias 1 dibagi minus 2. Atau sederhananya menjadi hasilnya minus setengah, minus 1 per 2. Jadi tahapannya kurang lebih seperti ini untuk mencari limit di X di tahingga. Mau bisa jadi X-nya menuju tahingganya positif, bisa jadi X-nya menuju negatif tahingga.